Dalam anime Naruto, ada satu karakter yang mungkin tak sepopuler Itachi atau Naruto, tapi menyimpan luka eksistensial yang dalam, namanya Kabuto Yakushi. Setiap orang pasti pernah bertanya dalam diam, sebenarnya siapa aku ini? Bukan sekedar nama, tapi tentang makna, tentang arah, tentang alasan kenapa aku hidup dan memilih jalan ini. Sejak kecil dia tumbuh di panti asuhan, tak tahu siapa orang tuanya. Satu-satunya hal yang dia punya adalah nama dan sepotong harapan untuk diterima. Tapi dunia shinobi terlalu kejam untuk anak lembut. Dia tumbuh jadi ninja yang satu persatu kehilangan orang yang ia percayai. Dan untuk bertahan, Kabuto mulai meniru orang lain, menjadi ninja medis, menjadi mata-mata, bahkan akhirnya menjadi versi lain dari Orochimaru. Karena dalam dirinya, Kabuto nggak tahu siapa dia sebenarnya, selain bayangan dari orang-orang yang pernah dia kagumi. Sampai di satu titik saat perang besar terjadi, dia berdiri di hadapan Itachi, dan Itachi berkata, "Kau bukan siapapun, karena kau terlalu sibuk meniru semua orang." Itu tamparan. Sekarang kita lompat ke Po, sang Dragon Warrior dari Kung Fu Panda 2. Dia sudah jadi pahlawan, sudah dikenal, sudah dihormati. Tapi ketika dia tahu bahwa ayah bebeknya bukan ayah kandungnya, hatinya mulai guncang. Po mulai bertanya-tanya, siapa aku sebenarnya? Dari mana aku berasal? Ia bahkan tak bisa mengendalikan teknik terhebatnya karena jiwanya belum damai. Dia belum berdamai dengan asal-usulnya. Tapi jawaban itu tak datang dari guru, bukan juga dari Master Shifu. Jawabannya datang saat dia duduk tenang dan mendengar kisah masa kecilnya dengan hati yang terbuka. Dan dari sana, Po menemukan bahwa identitas bukan soal darah atau masa lalu, tapi tentang apa yang kamu pilih hari ini dan bagaimana kamu merespon kisah hidupmu dengan damai, bukan dibenci. Dalam dunia nyata, ini disebut sebagai krisis identitas. Menurut psikolog Erik Erikson, ini terjadi ketika seseorang belum bisa menjawab dengan tenang siapa aku dan apa peranku di dunia ini. Banyak orang yang saat ini hidup demi validasi, pamer di media sosial, meniru gaya hidup orang lain, sampai lupa apa yang sebenarnya yang bikin dia bahagia. Krisis identitas sering muncul di usia remaja dan dewasa muda, tapi kadang menetap sampai tua. Kalau kita tidak pernah berhenti meniru dan tak pernah memutuskan jadi diri sendiri, penelitian menunjukkan orang yang mengalami krisis identitas rentan depresi, kehilangan arah, dan mudah dibentuk oleh tekanan lingkungan. Dan kita pun sering melihatnya, ada yang hidup demi gengsi, demi membuktikan pada orang tua, demi terlihat keren di hadapan orang yang lain, yang bahkan tak peduli siapa dia. Krisis identitas bukan cuma soal bingung, aku siapa. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, dia bisa membusuk dari dalam. Dan berikut beberapa gejala paling umum yang sering muncul. Yang pertama, suka membandingkan diri secara berlebihan. Apapun yang dia lakukan, selalu merasa kalah. Kenapa dia sudah sejauh ini? Kenapa aku stuck? Kemudian yang kedua, mudah berganti-ganti pesona. Hari ini yang lucu, besok jadi misterius. Lusa ikut tren biar nggak ketinggalan, bukan karena fleksibel, tapi karena belum tahu siapa jati dirinya yang sebenarnya. Yang ketiga, ketergantungan pada validasi. Harus di-like, harus di-notice, harus diakui. Kalau enggak, merasa gagal, merasa enggak berguna. Yang keempat, kehilangan arah hidup. Makan jalan, kerja jalan, tapi hatinya kosong. Gak tahu apa yang benar-benar ingin dia kejar. Nah, kawan-kawan, kalau ini dibiarkan, krisis identitas bisa membuat seseorang depresi berkepanjangan karena merasa tidak punya nilai. Kemudian tergoda gabung dengan kelompok ekstrim demi merasa diterima. Kemudian mudah dimanipulasi karena tidak punya pendirian sendiri. Menjadi toksik kepada orang lain karena belum berdamai dengan diri sendiri. Dan yang paling parah, dia bisa hidup sampai tua tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya dia cari. Islam melihat identitas bukan dari profesi, status sosial, atau masa lalu, tapi dari satu kata besar, fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam fitrah, yakni keyakinan bahwa dirinya adalah hamba Allah. Dan dari sinilah identitas tumbuh. Bukan dari siapa aku ingin jadi apa, tapi dari untuk siapa aku hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dengan tauhid, seseorang tidak akan bingung identitas, karena dia tahu bukan dunia yang menentukan nilainya, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga memulihkan identitas sahabat-sahabatnya. Bilal sebagai budak, tapi penyeru langit. Sayyidina Umar bukan sekedar penakluk, tapi pemimpin yang adil. Sayyidina Salman bukan orang yang asing, tapi keluarga dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini, ketika kamu merasa kosong, merasa gagal, merasa tidak tahu siapa kamu sebenarnya, mungkin itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu sibuk jadi versi orang lain.
Kamu bukan Kabuto, kamu bukan Po, bukan siapapun yang kamu tiru. Kamu adalah kamu. Dan kamu diciptakan bukan untuk meniru, tapi untuk menemukan cahaya yang Allah telah letakkan dalam dirimu sendiri. Maka berhentilah cari validasi orang, cari tauhid, berhenti tanya siapa yang mengganggumu. Cukup tanyalah pada dirimu sendiri, apakah Allah sudah cukup bagiku? Teman-teman, kalau sekiranya video ini bermanfaat atau kamu butuh menyebarkannya kepada orang yang sepertinya hari ini sedang sibuk meniru orang lain, silahkan di-share, di-komen, di-like, dan di-subscribe. Dukung channel ini terus berkembang dengan satu klik berarti dari kalian. Salam Bobby Bercerita dari Desa Konoha.